Mungkin ada salah satunya, seorang reseller yang lagi giat-giatnya membangun bisnis. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, model bisnis yang kita jalani ini udah beneran sesuai syariat belum ya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas model reseller yang paling umum dijumpai langsung dari kacamata fikih muamalah. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita samakan persepsi dulu. Kita perlu pahami istilah-istilah kuncinya. Karena di dunia bisnis, apalagi sistem keagenan, beda istilah itu bisa beda banget aturannya. Biar nggak salah kaprah gitu. Gini deh gampangnya. Pengecer itu, dia beli barang, misalnya modalnya 100.000. Terus, dia bebas mau jual berapa aja. 110.000, 120.000, suka-suka dia. Profitnya dia yang tentukan. Nah, kalau reseller, ceritanya sedikit beda. Biasanya, harga jual ke konsumen itu sudah dipatok sama supplier. Keuntungan reseller datang dari mana? Dari diskon atau selisih harga yang emang udah disepakati dari awal. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Ada satu model keagenan berjenjang yang, populer banget di mana-mana. Saking umumnya, banyak dari kita yang nggak sadar kalau model ini ternyata punya masalah yang cukup serius dari sisi syariat. Strukturnya pasti udah familiar banget kan? Ada level paling atas namanya distributor, dapat diskon paling gede. Di bawahnya ada agen, diskonnya lebih kecil. Terus paling bawah ada reseller dengan diskon paling kecil. Klasik banget kan? Dan biasanya buat naik ke tiap level ini ada semacam tiket masuknya. Misalnya nih, mau jadi distributor, syaratnya belanja pertama minimal 30 juta. Kalau mau jadi agen mungkin 20 juta. Untuk reseller 10 juta. Logikanya, makin besar modal awal yang kamu store, makin tinggi level dan diskon yang kamu dapat. Nah, ini dia nih, bagian yang paling menarik, sekaligus yang jadi sumber masalahnya. Jadi, sekali kamu udah berhasil membeli posisi distributor, misalnya diskon 30%, itu seolah-olah terkunci jadi hak milik kamu selamanya. Bahkan, kalau pembelian kamu berikutnya cuma Rp1.000.000 pun, kamu tetap dapat diskon distributor. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Siap-siap ya, karena ini mungkin bakal bikin kaget. Menurut para ahli fikih muamalah, sistem yang barusan kita bahas itu, hukumnya haram. Loh, kok bisa? Justru kombinasi antara syarat wajib belanja di awal untuk mendapatkan diskon permanen itulah yang jadi biang keroknya. Oke, pasti banyak yang bertanya. Kenapa bisa dilarang? Apa yang salah? Kelihatannya kan cuma sistem diskon biasa. Nah, jawabannya ada pada satu konsep penting dalam fikih muamalah yang namanya multi-akad. Multi-akad itu, gampangnya, seperti ada dua atau lebih kontrak atau perjanjian yang berbeda, tapi digabung secara paksa jadi satu kesatuan transaksi. Nah, penggabungan paksa ini dilarang dalam Islam. Tujuannya untuk menjaga kejelasan, keadilan, dan menghindari kerancuan dalam transaksi. Dalam kasus reseller tadi, multi-akadnya terjadi di sini. Anda itu seolah-olah dipaksa melakukan akad jual-beli, yaitu wajib belanja puluhan juta, hanya demi mendapatkan akad samsarah atau perjanjian komisi, yaitu hak untuk dapat diskon permanen. Jadi, jual-beli dan komisi ini diikat jadi satu, padahal seharusnya itu dua hal yang terpisah. Terus kenapa sih penggabungan paksa ini bermasalah? Karena ada beberapa bahaya yang mengintai. Pertama, status barangnya jadi nggak jelas. Kedua, unsur kerelaan atau suka sama suka jadi hilang karena ada unsur paksaan kalau mau A harus B dulu. Dan yang paling nyata di kasus ini bisa sangat merugikan salah satu pihak, yaitu si reseller yang terpaksa harus numpuk barang di awal yang mungkin dia sendiri belum tentu bisa jual. Tapi jangan panik dulu. Bukan berarti sistem keagenan dan reseller itu dilarang total loh. Ada solusinya kok. Fikih muamalah justru menawarkan dua cara yang sangat jelas, adil, dan pastinya halal untuk menata bisnis ini dengan benar. Yuk kita lihat. Kuncinya cuma satu. Pilih salah satu jalur, jangan digabung. Mau jadi mitra dengan akad jual beli murni, silakan. Atau mau jadi mitra dengan akad komisi murni, juga silakan. Yang nggak boleh itu ada di tengah-tengah, mencampur adukan keduanya. Solusi yang pertama adalah jual beli murni. Di model ini, besar kecilnya diskon yang Anda dapat itu murni tergantung dari seberapa banyak Anda belanja di setiap transaksi. Jadi, mau diskon 20%? Mungkin syaratnya harus beli 100 produk saat itu juga. Kalau besoknya cuma beli 10 produk, ya diskonnya lebih kecil. Adil kan? Besar pembelian menentukan besar diskon setiap saat. Solusi kedua ini juga bagus, namanya komisi murni atau samsara. Di sini posisi Anda itu murni sebagai perantara atau maklar. Anda sama sekali nggak perlu beli atau stok barang. Tugas Anda cuma satu, cari pembeli. Dari setiap penjualan yang berhasil, Anda dapat komisi, misalnya 20%. Tanpa syarat belanja, tanpa modal stok barang, enak kan?
Oke, masalah utama soal multi-akad tadi sudah jelas ya solusinya, tapi tunggu dulu, ada beberapa rancau lain yang juga sering banget kita temui di bisnis reseller. Ini juga penting untuk diwaspadai. Jebakan pertama adalah biaya pendaftaran atau iuran keanggotaan. Hati-hati banget kalau ada sistem yang mengharuskan Anda bayar sejumlah uang di depan hanya untuk mendapatkan hak sebagai reseller. Apalagi kalau ini digabung lagi dengan syarat wajib belanja. Wah, makin runyam. Praktek kayak gini bisa masuk ke dalam kategori horor atau ketidakpastian yang terlarang. Kenapa? Karena Anda membayar sejumlah uang yang pasti sekarang untuk sebuah keuntungan yang sama sekali belum pasti di masa depan. Ibaratnya, Anda itu lagi membeli sebuah peluang, dan ini dilarang karena ada unsur spekulasi dan untung-untungan di dalamnya. Jebakan kedua, ini juga sering banget kejadian, yaitu ketika supplier mengatur harga jual barang yang sudah Anda beli putus. Contohnya gini, Anda udah lunas beli barang, si supplier masih bilang, awas ya, kamu nggak boleh jual di bawah harga 100.000. Nah, syarat yang seperti ini dalam fikih muamalah disebut fasad, atau syarat yang merusak akad jual belinya. Logikanya kan sederhana banget, kalau barang itu sudah saya beli, berarti kepemilikannya sudah pindah ke saya dong. Artinya, pemilik sebelumnya udah nggak punya hak lagi untuk ngatur-ngatur barang itu mau saya apakan, termasuk mau saya jual berapa. Kalau mau kasih harga eceran yang disarankan, itu boleh. Tapi kalau melarang atau mewajibkan, itu yang nggak boleh. Tapi ada pengecualiannya nih. Aturan ini jadi beda cerita kalau Anda pakai model komisi murni atau samsara. Kenapa? Karena barangnya kan memang bukan milik Anda. Anda cuma agen. Jadi pemasok sebagai si pemilik barang, ya jelas punya hak 100% untuk menentukan harga jualnya berapa. Dan dalam kasus ini, Anda wajib mengikuti harga yang sudah ditetapkan itu. Baik, setelah kita kupas tuntas semua ini, mulai dari multi-akad sampai jebakan-jebakan lainnya, apa sih benang merahnya? Apa satu prinsip utama yang harus selalu kita pegang erat-erat? Prinsipnya sederhana banget. Satu transaksi, satu akad yang jelas. Titik. Buatlah perjanjian bisnis Anda sesimpel dan setransparan mungkin. Kalau mau jual beli, ya sudah, murni jual beli saja. Kalau mau sistem komisi, ya murni komisi saja. Jangan pernah mencoba menggabungkan keduanya dalam satu paket yang dipaksakan. Jadi coba deh sekarang kita sama-sama renungkan, lihat lagi bisnis kita masing-masing. Dengan menjaga kejelasan akad ini, bisnis kita bukan hanya jadi sesuai syariat dan insya Allah lebih berkah, tapi juga membangun sebuah fondasi yang jauh lebih kuat, lebih transparan, dan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Baik untuk Anda, tim Anda, dan tentunya pelanggan Anda.